Hai guys, apa kabar hari ini? Karena hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sudah banyak sekali didengar oleh teman-teman semua, tapi mungkin masih salah paham. Nah, kita akan membahas energi dari dark feminine. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Kenapa sih energi ini sering kali dianggap salah? Apa yang sebenarnya kita perlu tahu supaya kita itu bisa memanfaatkannya dengan baik dan juga benar? Aku sendiri dulu juga nggak terlalu ngerti ya soal energi ini sampai aku mulai mendalaminya melalui berbagai pengalaman pribadiku dan juga kebetulan kan aku ikut pembelajaran dari energi healer sama Kundalini ya, Kundalini fasilitator. Nah, di sana aku banyak sekali belajar seputar hal ini. Walaupun apa yang aku pelajari itu lebih fokusnya sama energi, terus seputar polarity framework, kemudian seputar trauma. Intinya bukan di area dating dan yang pasti nggak seperti yang lagi ngetrend saat ini guys, is totally different. Nah, tapi yang pasti dark feminine energy ini adalah tentang menggali kekuatan yang ada di dalam diri kita untuk menjadi otentik, menjadi berani, dan juga berdamai dengan semua bagian dari diri kita, bahkan sisi yang paling gelap yang masih kita miliki. Jadi di video kali ini kita akan menjelajahi asal-usul kekuatannya, kemudian bagaimana cara kita bisa memanfaatkannya secara positif ya, bukan arahnya ke manipulatif. Dark feminine energy itu kan bukanlah energi yang jahat atau gelap seperti yang sering kali orang pikirkan. Sebaliknya ini adalah bagian dari energi feminin yang sudah secara ratusan tahun kayak gitu ya, ditekan kayak gitu. Kemudian mungkin diabaikan atau bahkan dilarang oleh masyarakat ya. Nah, energi ini biasanya akan melibatkan intuisi yang sangat dalam, kekuatan emosional, sensualitas, dan juga kemampuan untuk menegakkan batasan atau boundaries yang sehat. Contohnya dalam sejarah itu ada yang namanya Lilith ya. Jadi dalam mitologi Mesopotamia, dia itu kan dikenal sebagai seseorang yang menolak untuk menjadi submisif alias suruh nurut gitu. Dan dia menunjukkan kekuatannya yang mandiri. Kemudian di tradisi lain ada yang namanya Kali, dia itu dewi dari Hindu ya, yang melambangkan kehancuran dan juga transformasi. Atau mungkin kita bisa bahas seputar Sekhmet dari Mesir, dia mewakili kekuatan yang sangat destruktif dan juga penyembuhan. Sebelum kita bisa memahami energi ini, kita juga harus tahu dari mana asalnya. Dalam mitologi dan juga budaya, dark feminine energy itu seringkali diwakili oleh dewi-dewi yang kuat, yang melambangkan aspek-aspek feminin yang seringkali ditakuti atau disalahpahami. Contohnya, Lilith itu digambarkan sebagai sosok wanita yang tidak mau tunduk sama Adam, yang kemudian merupakan simbol dari kekuatannya, kebebasan, dan juga sensualitas yang sangat kuat. Ada juga dewi lainnya seperti Kali yang mewakili sisi misterius yang penuh transformasi dari energi ini. Kita juga sebenarnya kan bisa melihat energi ini dari dunia psikologi. Jadi Carl Jung itu pernah berbicara tentang yang namanya shadow self, atau bagian dari diri kita yang seringkali kita tekan atau ditekan oleh masyarakat dan juga budaya. Nah, energi ini juga terkait dengan konsepnya Jungian tentang anima dan juga animus atau keseimbangan antara energi feminin dan juga maskulin dalam setiap orang. Ketika kita mulai memahami aspek-aspek gelap dari diri kita sendiri, kita itu bisa mengekspresikan emosi, hasrat, dan juga keinginan kita dengan lebih jujur tanpa merasa terjebak dalam sebuah aturan atau norma atau sesuatu yang menahan kita. Jadi sekali lagi nggak ada hubungannya sama manipulasi guys. Saat ini, energi ini sering disalahartikan terutama di media sosial. Beberapa orang itu banyak mengasosiasikan dark feminine energy ini dengan manipulasi seperti menjadi gold digger kayak gitu. Atau menggunakan daya tarik seksual mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari orang lain. Nah, orang lainnya itu biasanya laki-laki yang provider kayak gitu kan. Nah, tapi ini bukan esensi sejati dari dark feminine energy, guys. It's so totally wrong ya, bukan itu ya. Karena energi ini bukan tentang mengontrol ataupun memanipulasi orang lain, melainkan tentang menemukan kekuatan dari dalam,
tentang menjadi otentik dan juga berani mengekspresikan diri tanpa perlu memenuhi ekspektasi orang lain. Ciri utama dari dark feminine energy itu adalah keberanian untuk mengeksplorasi bayangan diri kita sendiri atau bagian dari diri yang biasanya kita sembunyikan atau kita tekan. Sesuatu yang mungkin bisa berupa rasa malu, rasa nggak percaya diri, rasa takut, dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah perjalanan untuk bagaimana kita bisa menerima emosi kita secara sepenuhnya gitu kan, baik itu emosi yang positif maupun emosi yang negatif, dan kemudian kita akan memahaminya sebagai bagian penting dari diri kita. Energi ini juga bisa melibatkan kebijaksanaan emosional, intuisi yang kuat, dan juga kemampuan untuk mengubah dan juga berevolusi melalui berbagai fase dalam kehidupan kita. Silahkan untuk membayangkan Dewi kali ya. Dia itu berhasil menghancurkan ilusi untuk memberikan jalan bagi pertumbuhan baru. Inilah yang seharusnya kita hadapi saat kita berhubungan dengan energi ini. Tetapi apa yang terjadi saat ini itu adalah energi ini digunakan secara salah, guys. Jadi bukannya menjadi sumber kekuatan pribadi, tapi justru banyak sekali yang menggunakannya untuk memanipulasi orang lain. So sad. It's kayaknya ya sedih aja gitu ngelihatnya. Nah, contoh yang sering kita lihat itu adalah wanita yang menggunakan daya tarik fisik untuk keuntungan finansial atau material, dan ini tidak mencerminkan esensi sejati dari apa yang disebut sebagai dark feminine energy. Sebaliknya, energi ini kan sebenarnya membantu kita untuk memahami diri kita dengan lebih baik dan kemudian berdiri dengan kekuatan murni, bukan dengan manipulasi. Kira-kira aku ngomongin manipulasi ada berapa kali ya? Silahkan komen di bawah. Aku sebutin kalimat manipulasi berapa kali. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menggunakan dark feminine energy itu dengan benar? Jadi, kita itu harus berani menghadapi ketakutan, kita harus berani menghadapi trauma kita, dan juga emosi yang paling dalam yang masih kita miliki. Hal ini bisa dilakukan melalui praktek seperti meditasi misalnya, journaling, dan juga introspeksi. Energi ini mengajarkan kita untuk menghormati semua emosi yang kita miliki tanpa menilai ataupun menekan. Dan dengan memahami emosi kita, kita itu bisa menemukan cara untuk mengekspresikannya dengan cara yang sehat dan juga autentik. Energi ini juga mendorong kita untuk lebih terhubung dengan alam dan juga siklus kehidupan. Kemudian kita akan memahami bahwa perubahan dan juga transformasi itu adalah bagian yang alami dari perjalanan hidup kita. Dengan menggunakan dark feminine energy, kita bisa mengalami pertumbuhan personal yang mendalam, kemudian meningkatkan intuisi kita, dan kita bisa menemukan rasa kedamaian. Bukan kebalikannya gitu ya, bukan bikin kemerungsung, nggak nyaman kayak gitu ya. Karena energi ini kan sebenarnya itu membantu kita untuk berdiri dengan lebih percaya diri dan juga menciptakan batasan-batasan yang sehat di dalam hidup kita. So, dark feminine energy itu adalah kekuatan yang sangat kuat, tapi juga sering disalahpahami ya, setuju ya? Sekali lagi, energi ini adalah tentang menemukan kekuatan di dalam diri kita, kemudian menghargai emosi kita, dan menjalani hidup dengan lebih otentik, bukannya dengan cara manipulasi atau cara lainnya yang merusak dirimu sendiri ataupun orang lain gitu, yang kamu keretin gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen belajar lebih jauh lagi, aku sarankan untuk mulai mengeksplorasi shadow self masing-masing gitu ya. Silahkan untuk melihat bagaimana energi ini bisa membawa kalian ke tingkat pertumbuhan pribadi yang lebih tinggi. Kebetulan aku punya jurnal shadow work, silahkan cek linknya ada di deskripsi di bawah. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.